Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albazi Abdillah dengan NIM 2523276 prodi PTIK 2H. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, materi tentang DMA, Direct Memory Access gitu loh. Direct Memory Access. Nah, kita langsung masuk ke DMA. DMA itu adalah singkatan dari Direct Memory Access. Direct Memory Access berarti artinya direct itu langsung, sedangkan memori itu memori, akses itu akses, berarti akses langsung ke memori itu sendiri tanpa melibatkan sesuatu gitu loh. Nah, di sini Direct Memory Access, sebuah sistem yang memberikan akses langsung terhadap data memori. Maksudnya di situ tuh mentransfer data tanpa melibatkan prosesor itu sendiri. Dia langsung ke memori, mentransfer data langsung ke memori. Nah, sedangkan seperti biasanya kan harus ada namanya melibatkan prosesor. Nah, akan tetapi kalau DMA itu sendiri tidak melibatkan prosesor. Nah, di sini di samping kiri saya yaitu programmed I/O, yang mana ini seperti biasa input, prosesor dan RAM ini, yang mana dia melibatkan prosesor, mengirim atau mentransfer data melibatkan prosesor. Ini ada cara kerja program I/O. Nah, sedangkan Direct Memory Access ini tanpa melibatkan prosesor itu sendiri, yang mana I/O sama RAM langsung berhubungan, tidak ada namanya langsung masuk ke prosesor itu sendiri. Nah, catatan, bukan tidak menggunakan CPU sepenuhnya, hanya saja tidak sepenuhnya menggunakan CPU. Walaupun di situ tidak menggunakan CPU sepenuhnya. Nah, tetapi CPU masih ada peran penting di dalam DMA itu sendiri. Mungkin memberi pemberitahuan bahwasanya akan ada suatu proses data yang akan ditransfer gitu. Nah, lanjut proses kerja DMA ya. Proses kerja DMA yang mana input output device terhubung dengan DMA controller untuk memberikan instruksi yang harus diproses ya. Yang mana input output device ini terhubung dengan DMA controller untuk memberikan instruksi yang harus diinput, yang mana input output ini memberikan langsung instruksi kepada DMA itu. Nanti DMA itu akan memproses suatu transfer data tersebut gitu. Nah, ini input device DMA controller saling terhubung. Nah, DMA controller mengirimkan pemberitahuan kepada prosesor akan ada prosesor yang akan dihandle oleh DMA controller itu. Yang mana DMA controller ini hanya mengirimkan pemberitahuan kepada prosesor. Mohon maaf teman-temanku sekalian, tadi ya agak terkat karena tadi sudah azan dan waktunya sholat. Nah, makanya sekarang dilanjuti presentasinya ya. Yang mana tadi sudah dijelaskan, DMA controller ini nih mengirim pemberitahuan kepada prosesor akan ada proses yang dihandle oleh DMA controller itu sendiri gitu loh. Yang mana DMA ini nih menginformasikan, memberi pemberitahuan kepada prosesor akan ada proses yang akan dihandle oleh DMA controller itu sendiri tanpa melibatkan
tanpa melibatkan prosesor. Nah, ini mengirimkan informasi, dia memberitahu bahwasannya DMA ini bakal menghandle gitu loh, menghandle transfer data itu sendiri gitu. Kemudian prosesor dan memori. Prosesor ini nih menginformasikan langsung ke memori bahwa akan ada yang mengakses ke memori untuk pemrosesan suatu instruksi tersebut. Contohnya mungkin prosesor ini ingin memberitahukan kepada memori bahwasannya menginformasikan gitu loh, bahwasannya DMA ini akan masuk, akan mengakses ke memori langsung gitu, ke memori langsung. Kemudian DMA controller dan memori terhubung dengan memori dan akses alamat data yang diperlukan. Nah, baru di situ DMA dan memori itu saling berhubungan, saling terhubung dan mengakses alamat data tersebut gitu. Nah, ini DMA controller dan memori gitu. Kemudian lanjut ke DMA controller. DMA controller langsung mengirimkan hasilnya, yang mana tadi kan awal-awal tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya input output ini nih, input device ini terhubung dengan DMA controller gitu loh, untuk memproses suatu data gitu loh. Nah, setelah itu yang ini, yang di samping saya ini, samping kiri saya, yang mana DMA controller ini mengirimkan hasilnya, yang mana sudah diproses, sudah melalui tadi DMA, kemudian menginformasikan atau memberitahu ke prosesor. Nah, prosesor menginformasikan ke memori, kemudian DMA langsung mengirim, berhubungan dengan terhubung dengan DMA ini, DMA controller ini terhubung dengan RAM. Nah, RAM kemudian mendapatkan akses alamat data tersebut. Nah, setelah itu, setelah diproses maka DMA controller ini mengirimkan hasil proses kembali ke input output device gitu. Nah, setelah ketika prosesnya sudah selesai maka DMA controller ini melapor ke prosesor bahwasannya proses yang telah dihasilkan, proses data yang telah dihasilkan, telah dilakukan, itu tuh langsung diberitahukan kepada prosesor atau melapor kepada prosesor itu sendiri gitu loh. Nah, ini memberitahukan atau melaporkan kepada prosesor bahwasanya hasilnya sudah selesai gitu loh, hasil transfer data sudah selesai. Nah, lanjut ke DMA configuration, yang mana DMA ini ya ada 3. DMA configuration ini ada 3. Yang pertama, konfigurasi pertama, yang mana hanya menggunakan single bus. Nah, yang ada garisnya itu adalah single bus, itu adalah jalur atau bisa juga ya jalur atau jalur komunikasi. Nah, ya jalur komunikasi single bus. Nah, di sini modul I/O. Nah, modul I/O ini terpisah. Modul I/O terpisah, setiap transfer mengakses bus sebanyak 2 kali. Nah, di sini kan modul I/O kan terpisah gitu loh, tidak langsung terhubung ke DMA kan, tapi di sini terpisah karena ini pertama konfigurasi pertama. Ini konfigurasi pertama, dia 2 kali jalan, sebanyak 2 kali jalan gitu loh, karena I/O-nya itu saling terpisah gitu. Kemudian lanjut lagi ke konfigurasi kedua. Konfigurasi kedua yaitu menggunakan single bus.
menggunakan single bus. Lalu DMA dan modul I/O ini terintegrasi. Lalu DMA dapat menangani lebih dari dua modul I/O gitu loh, atau lebih dari dua modul I/O, yang mana modul I/O itu tuh terintegrasi sama DMA controller. Ini konfigurasi yang kedua. Ini konfigurasi kedua, karena yang mana konfigurasi kedua ini nih saling terintegrasi sehingga DMA ini nih bisa menangani lebih dari satu modul I/O. Nah, di sini kan ada dua nih. Nah, kemudian lanjut ke konfigurasi ketiga gitu. Konfigurasi ketiga, yang mana konfigurasi ketiga ini menggunakan bus untuk I/O secara terpisah. Semua modul I/O cukup dilayani dengan sebuah DMA atau hanya satu DMA saja gitu loh. Hanya satu DMA, yang mana bus itu terpisah gitu loh sama I/O. Kan terpisah, ini ada dua garis, itu single bus, ada dua bus. Nah, itu tuh terpisah, dan di tadi tunggu, mohon maaf, ulangi. Nah, di sini kan ada dua bus terpisah, I/O-nya terpisah. Nah, kan tapi terintegrasi. Walaupun terpisah, di situ cukup melayani satu DMA, karena kan tadi sudah dijelaskan di konfigurasi kedua, DMA itu boleh melayani lebih dari satu modul I/O tersebut gitu loh. Nah, contoh merefresh DRAM, display video, read and write system memory disk gitu. Contohnya ini contoh merefresh DRAM, display video, read and write system memory disk. Nah, ini kelebihannya yang pertama sudah jelas, dapat meniru sebagian fungsi dari prosesor itu sendiri, karena kan prosesor kan juga mentransfer data. Nah, si DMA juga bisa meniru prosesor tersebut gitu loh, mentransfer data juga. Nah, dan juga dapat mengambil alih fungsi prosesor yang berhubungan dengan transfer data. Nah, dan juga CPU dapat melakukan manajemen operasi baca tulis transfer data dengan baik, dan juga dapat menyelesaikan instruksi lainnya. Yang mana CPU ini tidak bingung lagi, tidak perlu ke CPU lagi gitu loh, karena sudah ada namanya DMA. Makanya CPU bakal kerjanya lebih efisien gitu loh, lebih efisien. Dan juga fungsinya lagi mendapatkan informasi tentang jumlah data bit yang ditransfer, alamat device, dan juga memori yang diperlukan, dan arah dari aliran data tersebut gitu loh. Mendapatkan informasi tentang jumlah data bit yang ditransfer, yang mana tadi kan sudah dijelaskan, DMA controller ini nih memberitahu bahwasannya akan ada data yang akan ada DMA controller ini akan ada transfer data gitu loh, akan ada transfer data. Makanya di situ dia tahu mendapatkan informasi berapa jumlah data bit yang akan ditransfer, kemudian alamat device dan memori yang diperlukan, dan arah-arah dari aliran data itu sendiri.
Ada 4 kelebihan ya. Jadi ya utamanya berarti CPU tidak tidak apa ya, tidak ribet lagi, tidak apa lagi gitu loh. Lebih efektif kalau CPU ini, prosesor ini lebih efektif gitu loh dalam melaksanakan transfer data. Nah, kemudian kekurangan 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 DMA ini yaitu pertama transfer rate data terbatas, kemudian masih memerlukan keterlibatan CPU yang mana tadi kan keterlibatannya itu mengirim pemberitahuan gitu loh, pemberitahuan kepada prosesor akan ada DMA ini mentransfer data atau memproses suatu data tersebut gitu. Kemudian, nah kesimpulannya DMA controller ini mengambil alih kerja prosesor dalam memproses instruksi yang masuk melalui I/O device. Prosesor cukup mendapatkan laporan saja bahwa akan ada tugas yang dihandle oleh DMA controller, dan setelah beres tinggal menunggu dan menerima laporan itu sendiri. Ya, DMA ini nih mengambil alih kerja dari prosesor supaya prosesor ini nih uh, lebih efektif, lebih efisien dalam mentransfer data, supaya lebih enak gitu loh, lebih enak gitu mentransfer data, lebih efisien CPU atau prosesor ini bekerja gitu. Makanya inilah manfaat dari DMA itu sendiri, yang mana dia bisa menghandle dari dapat menghandle kerjanya prosesor itu, tidak terlalu banyak kerja prosesornya, cukup dapat dihandle gitu loh, dihandle dari DMA controller itu gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah saya minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin apabila ada pertanyaan ya tinggal uh, di komen aja di bawah komen, di komentar tinggal ditanya apa yang mau ditanyakan. Mungkin cukup sekian dari saya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.